Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Video ini adalah media pembelajaran bahasa Arab untuk Madrasah Aliyah kelas 10. Video ini disusun oleh Jihan Rafika, Nahri Kesuma Muktamara, Huriah Jidiyah, dan Vanessa Irsalina. Video ini dibentuk untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah media pembelajaran bahasa Arab. Sebelum memasuki materi yang berjudul Al-Hayatu fil Usroh, ada baiknya memahami petunjuk penggunaan berikut ini. Petunjuk penggunaan: 1. Klik start untuk memulai. 2. Klik menu yang ingin dipilih. 3. Klik menu kompetensi untuk mengetahui kompetensi pembelajaran. 4. Klik menu indikator dan tujuan untuk mengetahui indikator dan tujuan pembelajaran. 5. Klik materi untuk memilih materi yang ingin dipelajari. 6. Klik tadribat untuk mengerjakan latihan. 7. Klik quiz untuk menguji kemampuan terhadap materi yang telah dipelajari. Kemudian, menu start dan exit. Menu start diklik ketika ingin memulai materi, dan tombol exit jika ingin keluar dari media pembelajaran bahasa Arab. Pada video pembelajaran kali ini mencakup 4 pembahasan. Yang pertama, kompetensi. Yang kedua, indikator dan tujuan. Yang ketiga, materi. Dan yang keempat adalah kuis. Baik adik-adik, berikut adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar dari video pembelajaran kita kali ini. Dan berikut adalah indikator dan tujuan pembelajaran dari video pembelajaran kita kali ini. Pada video kali ini terdapat 5 materi. Yang pertama, al-mufradat wal ibarat. Yang kedua, al-hiwar. Yang ketiga, at-tarkib. Yang keempat, al-qiraah. Dan yang kelima, al-kitabah. Adik-adik dapat mengklik salah satu icon pada cakupan materi untuk masuk kepada materi yang ingin dipelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Memulai pelajaran pertama kita yaitu al-mufradat wal ibarat, yang artinya kosakata dan ibarat. Nah, berarti teman-teman udah pada tahu dong kita akan pelajarin apa? Iya, bener banget. Kita akan pelajarin tentang kosakata dan ibarat dari materi al-hayatu fil usroh. Nah, kira-kira teman-teman udah pada tahu belum apa arti dari kata-kata ini? Nah, kalau misalkan teman-teman belum pada tahu, gimana kalau kita mulai bareng-bareng? Dimulai dari yang pertama ya. Al-Jami'ah, universitas. Ghurfatul julus, ruang duduk. Hammam, kamar mandi. Ukhti sogir, adik perempuan. Akhi kabir, kakak laki-laki. Ghurfatun naumi, ruang tidur atau kamar. Ghurfatul akli, ruang makan. Matbah, dapur. Bawab,
satpam. Anamu mubakkiron. Saya bangun pagi-pagi. Aina taskun. Di mana kamu tinggal? Aqumu minan naumi. Saya bangun dari tidur. Astarihu. Beristirahat. Atbahu at-ta'ama. Saya memasak makanan. Nah, gimana teman-teman? Udah pada paham kan arti-artinya? Nah, kalau udah pada paham, jangan lupa diulang ya, supaya semakin makin. Nah, untuk itu, kita masuk ke latihan soal ya teman-teman. Nah, bisa diklik di sini. Nah, kita mulai ya teman-teman. Sil ibarat al-atiyati bil kalimat minal sunduk. Isilah kalimat perumpamaan berikut dengan kata-kata yang terdapat di dalam kotak. 1. Yata'allamu Khalid fi nuktoh-nuktoh. Kira-kira ada yang tahu jawabannya teman-teman? Iya, benar banget. Jawabannya adalah al-madrasah. Nomor 2. Yajlisu al-abu fi nuktoh-nuktoh. Ya, ghurfatil julus. Nomor 3. Tatbakhu al-umu at-ta'ama fi. Tepat sekali, al-matbakh. Nomor 4. Yaqulu al-abu wal umu fi ghurfatil aqli. Nah, nomor 5. Tuzakkiru Fatimatu at-turusu fi ghurfatil muzakharah. Nah, gimana teman-teman latihan soalnya? Paham kan? Semoga teman-teman dilatih lagi ya untuk latihan soalnya supaya teman-teman bisa lebih paham. Baiklah adik-adik, sekarang kita memasuki materi al-hiwar. Di bawah ini terdapat percakapan antara Sulaiman dan Hamid mengenai al-hayatul a'iliyah. Silahkan disimak ya. Al-hayatul a'iliyah, kehidupan keluarga. Sulaiman, aina ta'ishu usratuka ya Hamid? Di mana keluargamu tinggal ya Hamid? Hamid, ta'ishu usrati fi Jakarta Syarqiyah. Keluargaku tinggal di Jakarta Timur. Sulaiman, usrati ta'ishu fi Sumatra Gharabiyah, wa hiya usratun kabiratun tatakawwanu min tis'ata afradin. Keluargaku tinggal di Sumatera Barat dan merupakan keluarga besar yang terdiri atas 9 orang. Hamid, usrati sagiratun, wa hiya tatakawwanu min 5 afradin. Keluargaku merupakan keluarga kecil dan terdiri atas 5 orang. Sulaiman, ana akbaru walidin fil usrah, wali 3 ikhwatin wa 3 akhwatin. Aku anak tertua di keluargaku. Aku punya 3 orang saudara laki-laki dan 3 saudara perempuan. Hamid, ana asgaru walidin fil usrah, wali akhun wahidun wa ukhtun wahidatun. Aku anak termuda di keluargaku. Aku punya 1 saudara laki-laki dan 1 saudara perempuan. Sulaiman, aina ya'malu abuka ya Hamid? Di mana ayahmu bekerja ya Hamid? Hamid, abi ya'malu fil idarah wa huwa muwazzafun hukumi. Ayahku bekerja di bagian administrasi
Dia adalah seorang pegawai negeri. Sulaiman, aina ta'malu ummuka ya Hamid? Hamid, ummi ta'malu fil madrasah, wa hiya mudarrisatul lughatil arabiyyah. Ibuku bekerja di sekolah. Dia seorang guru bahasa Arab. Sulaiman, aina yata'alamu akhuka ya Hamid? Di mana saudara laki-lakimu belajar ya Hamid? Hamid, akhi yata'alamu fil jami'ah al-islamiyah al-hukumiyah wa huwa talib. Saudara laki-lakiku belajar di Universitas Islam Negeri. Dia seorang mahasiswa. Setelah membaca percakapan antara Sulaiman dan Hamid, terdapat menu At-Tadribat 'alal Hiwar. Di sana terdapat ikon panah berwarna merah untuk kembali ke halaman sebelumnya dan juga ikon panah berwarna merah untuk berlanjut ke halaman selanjutnya. Serta terdapat pula ikon berwarna merah untuk kembali ke menu. Ajib 'anil as'ilal atiyah. Jawablah soal-soal berikut. Nah, adik-adik, di bawah ini terdapat 5 buah pertanyaan yang jawabannya tersedia pada teks percakapan antara Sulaiman dan Hamid. Yuk, kita coba kerjakan. Soal nomor 1. Aina ta'ishu usratu Hamid? Di mana keluarganya Hamid tinggal? Yuk kita cari tahu jawabannya. Pada kalimat ini terdapat kalimat yang menyatakan ta'ishu usrati fi Jakarta Syarqiyah. Berarti jawabannya ta'ishu usratu Hamid fi Jakarta Syarqiyah. Ahsantum. Kemudian soal nomor 2, aina ta'ishu usratu Sulaiman? Di mana keluarganya Sulaiman tinggal? Kita cari tahu lagi ya jawabannya. Di sini terdapat kalimat yang menyatakan usrati ta'ishu fi Sumatratil Gharbiyah. Berarti jawabannya adalah usratu Sulaiman ta'ishu fi Sumatratil Gharbiyah. Ahsantum. Kemudian soal nomor 3, kam faradan tatakawwanu usratu Sulaiman? Terdiri dari berapa orang keluarganya Sulaiman? Kita cari tahu lagi ya. Coba kita perhatikan kalimat berikut. Wahia usratun kabiratun tatakawwanu min tis'ata afradin. Berarti jawabannya usratu Sulaiman tatakawwanu min tis'ata afradin. Ahsantum. Kemudian soal selanjutnya, kam akhan li Hamid? Berapa saudara laki-laki yang Hamid miliki? Kita cari tahu ya jawabannya. Di sini terdapat kalimat wali akhun wahidun.
Berarti jawabannya Hamid li akhun wahidun. Ahsantum. Kemudian soal terakhir, kam ukhtan li Sulaiman? Berapa saudara perempuan yang dimiliki Sulaiman? Kita cari tahu ya jawabannya. Nah, di sini terdapat kalimat wali thalathatu ikhwatin wa thalatha akhwatin. Berarti jawabannya Sulaiman li ukhtan berarti jawabannya Sulaiman li thalatha akhwatin. Ahsantum. Alhamdulillah, kita telah selesai mempelajari materi Al-Hiwar. Marilah kita beranjak kepada materi selanjutnya, yaitu materi At-Tarkib. Pada bab Al-Hayatu fil Usrah ini, kita akan mempelajari mengenai kaidah jumlah ismiyah yang strukturnya terdiri atas mubtada dan khobar. Sebelumnya, apakah adik-adik sudah memahami mengenai struktur mubtada dan khobar? Nah, jika belum, kakak akan beritahu ya. Mubtada merupakan isim yang terletak di awal kalimat dan berfungsi sebagai subjek. Sedangkan khobar adalah isim yang terletak setelah mubtada dan berfungsi sebagai predikat. Pada bab ini, kita akan mempelajari mubtada yang terdiri atas dhamir mufrad dan mutsanna dan khabar yang terdiri atas fi'il mudhari. Nah, adik-adik, di bawah ini merupakan contoh dari struktur mubtada khabar dhamir mudzakkar. Yuk coba kita lihat. Di sini terdapat kalimat huwa yadhhabu ilal madrasah. Di sini dhamir huwa berkedudukan sebagai mubtada, sedangkan yadhhabu berkedudukan sebagai khabar. Dan ilal madrasah merupakan keterangan tempat. Kemudian contoh yang kedua, huma yadhhabani ilal madrasah. Huma berkedudukan sebagai mubtada, yadhhabani berkedudukan sebagai khabar, dan ilal madrasah yang merupakan keterangan tempat. Selanjutnya, anta tajtahidu fi a'malika. Anta berkedudukan sebagai mubtada, tajtahidu berkedudukan sebagai khabar, dan fi a'malika yang merupakan keterangan. Kemudian antuma tajtahidani fi a'malikuma. Berkedudukan sebagai apakah antuma? Ahsantum sebagai mubtada. Kemudian berkedudukan sebagai apakah tajtahidani? Ya, tepat sekali sebagai khabar. Dan fi a'malikuma sebagai keterangan.
Dan yang terakhir, ana usyahidu at-tilvizyun. Ana berkedudukan sebagai mubtada, usyahidu berkedudukan sebagai khabar, dan at-tilvizyun yang merupakan objek. Dan berikut adalah contoh struktur mubtada khabar dhamir muannats. Coba kita lihat. Hiya tadhhabu ilal madrasah. Hiya berkedudukan sebagai mubtada, tadhhabu berkedudukan sebagai khabar, dan ilal madrasah yang merupakan keterangan tempat. Kemudian contoh yang kedua, coba kita lihat. Huma tadhhabani ilal madrasah. Huma berkedudukan sebagai mubtada, tadhhabani berkedudukan sebagai khabar, dan ilal madrasah yang merupakan keterangan tempat. Selanjutnya, anti tajtahidina fi a'maliki. Anti berkedudukan sebagai mubtada, tajtahidina berkedudukan sebagai khabar, dan fi a'maliki yang merupakan keterangan. Kemudian antuma tajtahidani fi a'malikuma. Antuma berkedudukan sebagai mubtada, tajtahidani berkedudukan sebagai khabar, dan fi a'malikuma yang merupakan keterangannya. Dan yang terakhir, ana usyahidu at-tilvizyun. Berkedudukan sebagai apakah ana? Ya, tepat sekali, sebagai mubtada. Lalu usyahidu berkedudukan sebagai apa? Ahsantum sebagai khabar, dan at-tilvizyun merupakan objek. At-tadribatu 'ala tarkib. Kamil hasabad dhamair. Di sini kalian diminta untuk mengganti dhamir dari fiil yang terdapat pada dua kalimat berikut. Yang pertama, ana aqumu minan naumi sabahan thumma usalli subhi fil masjidi jama'atan. Yang pertama, kalian diminta untuk merubah kepada dhamir anta menjadi anta taqumu minan naumi sabahan thumma tusalli subhi fil masjidi jama'atan. Yang kedua, hiya taqumu minan naumi sabahan thumma tusalli subhi fil masjidi jama'atan. Yang ketiga, anti taqumina minan naumi sabahan thumma tusallina subhi fil masjidi jama'atan. Dan yang keempat, antuma taqumani minan naumi sabahan thumma tusalliyani subhi fil masjidi jama'atan. Kalimat yang kedua, ana adhabu ilal madrasati thumma adrusu fiha ila sa'ati tsaniyah. Dirubah ke dhamir huwa menjadi huwa yadhhabu ilal madrasah thumma yadrusu fiha ila sa'ati tsaniyah. Yang kedua, anti tadhhabina ilal madrasah thumma tadrisina fiha ila sa'ati tsaniyah. Yang ketiga, antuma ya tadhhabani ila madrasah thumma tadrusani fiha ila sa'ati tsaniyah. Yang terakhir, anta tadhhabu ila madrasah
thumma tadrusu fiha ila sa'ati tsaniyah. Baiklah adik-adik, langsung saja kita beranjak kepada materi selanjutnya, yaitu materi Al-Qiraah. Usratun sa'idah, nahnu min usratin kabiratin, wa naskunu fi Surabaya. Unwanu baiti Syarif Ahmad Yani, Rokmu Khamsah wa Sab'in. Kami dari keluarga yang besar. Kami tinggal di Surabaya. Alamat rumahku Jalan Ahmad Yani nomor 75. Fi baiti tabaqani, fit tabiqil ulwi, ghurafun naumi wa ghurfatul usrah, wa fit tabiqis sufla, ghurfatul julus wa ghurfatul akli. Rumahku terdiri dari 2 lantai. Di lantai atas terdapat kamar-kamar dan ruang keluarga, dan di lantai bawah terdapat ruang tamu dan ruang makan. Fil masa, nahnu najtami'u fil ghurfatil usrah linusyahidi televiziyun, thumma nusalli maghribi fil masjidi jama'atan, thumma naqra'ul Qur'an ma'an. Di sore hari, kami berkumpul di ruang keluarga untuk menonton televisi. Kemudian kami sholat maghrib berjamaah di masjid, dan setelahnya membaca Al-Quran bersama. Ba'da sholatil isya, nahnu na'kulu fi ghurfatil akli, thumma abi yaqra'ul majalah fi ghurfatil julus. Setelah sholat isya, kami makan di ruang makan. Ayahku membaca majalah di ruang tamu. Ummi tusa'idu akhis shogir fi mudhakaratil durus. Ibuku membantu adik laki-lakiku mengulang pelajaran. Akhis shogir yanamu fi sa'ati tsaminah wa nisf laila. Adikku tidur pada jam 8:30 malam. Wa ana uraji'u durusi wa a'malul wajibatil madrasiyah, thumma usyahidu televiziyun qalilan, thumma anam. Dan aku mengulang pelajaran dan mengerjakan PR. Setelahnya aku menonton TV sebentar, kemudian aku tidur. At-tadribatu 'alal qira'ah. Qul sahih au khata wa sahihil khata. Yang pertama, usolli subhi fil bait jama'atan. Pernyataan ini menurut teks sebelumnya adalah pernyataan yang salah atau khoto. Yang benar, usallil maghrib fil masjid jama'atan. Nomor 2, musyahidi televiziyun fi ghurfatil julus. Jawabannya khoto. Yang benar, musyahidi televiziyun fi ghurfatil usrah. Nomor 3, abi yaqra'ul majalah fi ghurfatil julus. Jawabannya sahih. Selanjutnya nomor 4, naqra'ul Qur'an ba'da salatil isya. Pernyataan ini khoto. Yang benar, naqra'ul Qur'an ba'da salatil maghrib. Yang terakhir, a'malul wajibal manzili ba'da an usyahidu televiziyun. Pernyataan ini khoto. Yang benar, usyahidu televiziyun ba'da ma a'malu al-wajibal manzili. Baik adik-adik, kita memasuki materi terakhir, yaitu materi Al-Kitabah. Dalam materi kitabah ini,
Langsung saja yuk kita terapkan pada latihan. Selanjutnya adalah tadribat alal kitabah. Pada slide selanjutnya terdapat latihan untuk materi alkitabah atau materi menulis. Nah, di sini terdapat soal rattab al-ibaratil atiyah ibtidaan minal ibaratil lati tahtaha khat, yang artinya menyusun kata-kata yang teracak menjadi kalimat yang sahih. Contohnya pada nomor 1 terdapat kalimat huwa talibu hadza akhi as-sanawiyatul islamiyah min tullabil madrasah. Jika disusun dan digabungkan akan membentuk kalimat seperti ini. Hadza akhi huwa talibu min tullabil madrasati as-sanawiyah al-islamiyah. Pada slide ini juga terdapat 3 tombol navigasi untuk selanjutnya dan slide sebelumnya serta tombol kembali ke menu. Slide selanjutnya adalah lanjutan untuk latihan dari materi Alkitabah, yaitu hawil kama fil misal, yang artinya ubahlah kalimat seperti pada contoh. Mari kita simak contoh berikut. Mim huwa yusa'idu walidahu fil amali, dan diubah domir huwa menjadi domir hum yang akan membentuk kalimat seperti ini. Hum yusa'iduna walidahum fil amali. Dan pada slide ini merupakan lanjutan soal yang ada pada latihan materi Alkitabah hawil kama fil misal. Dan pada slide ini terdapat 3 tombol navigasi untuk menuju slide selanjutnya atau slide sebelumnya dan slide kembali ke menu. Pada slide berikut terdapat 2 menu, yaitu menu untuk kembali ke layar utama, dan yang kedua adalah menu kuis jika adik-adik ingin melakukan evaluasi pembelajaran pada video kali ini. Pada slide ini pula terdapat icon panah berwarna merah untuk kembali ke halaman sebelumnya. Jika adik-adik mengklik kuis, maka akan muncul tampilan seperti ini. Dan klik play untuk mengantarkan kalian ke link Kahoot yang tersedia. Ketika kalian mengklik link yang tersedia, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu, ketik nama kalian di bagian kolom Join Game. Setelah itu, klik OK Go. Maka akan muncul soal seperti berikut. Lalu di sana pula terdapat timer, dan di bawah ini adalah option jawabannya. Silahkan klik salah satu yang menurut kalian adalah jawaban yang benar. Setiap kalian menyelesaikan satu soal, maka akan muncul nama kalian pada scoreboard.
Kemudian berikut adalah jenis soal lain. Kalian tinggal memilih apakah pernyataan tersebut benar atau salah. Dan berikut adalah scoreboard akhir dari pencapaian kalian. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembelajaran kita kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.